Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa masyarakat Kabupaten Bondowoso. Kembali hadir podcast PWI Bondowoso. Dan pada episode kedua kali ini, saya akan mengajak Anda semuanya untuk mendengarkan secara langsung kesaksian orang yang pernah tinggal di zona perang Iran. Ada siapa? Ada dua tamu spesial yang saya datangkan khusus di episode kedua kali ini. Salah satunya mungkin Anda sudah baca di berita ya, yaitu mahasiswa Bondowoso yang sudah tinggal kurang lebih 3 tahun 7 bulan di Iran. Berikut juga dengan ayahandanya beliau. Tapi sebelum saya perkenalkan, pada podcast kali ini saya tidak lupa untuk memberitahukan kepada Anda masyarakat Bondowoso bahwasanya podcast kita didukung oleh teman-teman kita yang luar biasa, pelaku UMKM. Ada Kopi Tanduk Bondowoso, kemudian ada Air Celem, dan ada CV Satria Teknologi, serta Floris Kirondo. Kebetulan pemilik Floris Kirondonya juga hadir di tengah-tengah kita, tapi nggak bisa masukin frame dulu ya. Baiklah, langsung mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita. Ini saya boleh mengatakan narasumber utama saya ini datang jauh dari Iran, jauh sekali. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kalau berbicara tentang Iran, ini semua masyarakat ingin tahu banyak. Karena perang yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel ini sangat berdampak tidak hanya kepada keamanan di dunia global, tapi utamanya juga ekonomi. Terakhir yang kita rasakan adalah harga plastik naik. Harga BBM juga di berbagai negara sempat menjadi sorotan juga. Nah, bagaimana kesaksian langsung mahasiswa Bondowoso yang berada di Iran? Saya perkenalkan narasumber pertama saya, ada Abdullah Alkaf. Assalamualaikum Mas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya. Baik, dan di sisi kanan beliau mengenakan baju hitam, ini adalah ayahanda dari Mas Abdullah, ada Muhammad Ridho Alkaf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan dan lelahnya baru saja tiba di Bondowoso. Oke, saya perkenalkan dulu masyarakat Bondowoso. Narasumber saya ini berasal dari Kecamatan Gerujukan, mohon dikoreksi jika salah, tepatnya dari Desa Taman. Betul nih? Betul. Oke. Saya lempar pertanyaan pertama ke Mas Abdullah dulu nih, Bapak mohon izin. Mas Abdullah mungkin bisa diceritakan dulu ke pemirsa ini. Mas Abdullah datang ke Bondowoso tanggal berapa dan berapa lama tinggal di Iran? Di Bondowoso kemarin itu tanggal berapa? Hari Kamis 16 ya, 16 April. Sampai sini tuh malam karena kita diantar dari Jakarta oleh Banhub Provinsi Jawa Timur, kemudian langsung diantar oleh Dinsos Provinsi Jawa Timur ke Bondowoso. Bondowoso juga ke Dinsos Bondowoso ya? Iya, ke Dinsos juga, udah langsung ke rumah. Makanya di Dinsos itu saya dijemput sama ayah saya dan sudah ditunggu di sana. Kalau nggak salah juga ibu hadir ya? Saya dapat fotonya soalnya. Ibu? Oh, bukan, kepala bidang ya? Iya. Baik. Mas Abdullah, mohon izin, berapa lama tinggal di Iran dan aktivitas apa yang dilakukan Mas Abdullah di sana ini? Saya kan pelajar di sana, mahasiswa di salah satu universitas di kota Qum. Saya di sana saya keluar dari sini tahun 2022, bulan November. Kurang lebih 3 tahunan lah kita, 3 tahun bulan Tinggal di sana. Iya. Awal masuk kuliah Kota Qum. Kota Qum ini pusat pendidikan kalau nggak salah. Iya, pusat pendidikan. Jauh nggak dari Teheran, Mas? Jarak dari kota Qum ke Teheran itu kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Ya, jaraknya sekitar 90 sampai 100 km. Oke, dari beberapa kami masyarakat Indonesia khususnya saya itu tahu informasi tentang Iran hanya di berita saja begitu, Mas. Nah, bagaimana Mas bisa menggambarkan kondisi realita di sana jika kita bandingkan dengan informasi yang kami terima? Kebanyakan kalau orang nontonnya di media sosial, cuman gimana? Itu seperti apa, Mas? Terakhir ditinggal Mas Abdullah balik ke Indonesia. Terakhir saya pulang itu kan kebetulan pas gencatan senjata ya. Kondisi tidak ada perang, Iran pun tidak menyerang kembalian gitu, tidak ada serangan dari Iran ke Israel ataupun ke pangkalan-pangkalan militer. Bahkan sebelum-sebelumnya pun masyarakat di sana ya tenang, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, atau mungkin yang diberitakan di media-media ya mungkin agak sedikit ini kan Mencekam ya.
Tapi pada sebenarnya di sana tidak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran, tidak ada. Karena rakyat pun setiap malam itu dari 1 hari setelah penyerangan di bulan Ramadan itu 10 Ramadan itu mereka turun ke jalan, ke jalan-jalan, mengisi jalan-jalan, dan itu setiap hari sampai sekarang pun itu terjadi, Mas. Maksudnya masyarakat tetap turun ke jalan walaupun di bawah serangan ya. Kan kita lihat juga ada beberapa di media mungkin ya, ketika ada serangan-serangan dari itu kemudian yang dihalau oleh ini apa militer angkatan udaranya Iran, terdengar suara letusan-letusan di langit pun masyarakat tidak ada ketakutan sama sekali. Maka malahan mereka itu berteriak, semakin semangat. Di tengah perang padahal yang Iya. Oke. Sebelum saya ke Mas Abdullah dulu, Mas Abdullah tak nyampe 16 April. Bapak izin saya tanya sama Bapak dulu. Sebelum saya tanya lebih dalam ya Mas Abdullah. Pertama kali dapat informasi Mas Abdullah mau pulang dari siapa Pak? Saya dapat informasi Abdullah mau pulang dari Abdullah sendiri. Itu dari Abdullah sendiri. Oke. Iya. Berarti bisa komunikasi selama perang ya? Selama komunikasi dengan orang tua bisa berarti ya Mas? Ya, waktu itu kebetulan Abdullah ini telepon ke kita melihat situasi kondisi di sana. Abdullah itu berbicara ketika telepon dengan telepon biasa, tidak melalui WhatsApp atau media-media lain, hanya bisa lewat per telepon biasa. Telepon seluler biasa. Seluler biasa. Nah, ya kita sampaikan tentang kalau kita sendiri secara pribadi sebagai orang tua kita serahkan kepada Abdullah. Ya. Pada waktu itu karena melihat putra saya ini senyum-senyum. Oh. Tidak ada di sini dalam pengertian ketawa. Tidak ada apa-apa di sini. Aktivitas biasa. Oh iya. Akhirnya cuma kan permasalahannya kita ini si ibu. Nah, dari Abdullah ini yang menginginkan sudahlah Pak, kalau di sana ini kan masalahnya perang dan aktivitas belajar mengajar tidak ada. Akhirnya kita berpikir pun pada waktu itu karena kita tahu tentang kultur masyarakat Iran itu sendiri. Akhirnya saya sampaikan ke Abdullah kalau Iran ini tidak butuh tentara tambahan karena hampir seluruh rakyat Iran mereka ada nasionalismenya tinggi dan mereka siap menjadi tentara untuk bangsa dan negaranya. Jadi Abi Rasana Bang Wo ini tidak diperlukan di sana. Bang Wo ini sebutannya Mas Abdullah ya? Nah, saya nyebut anak saya itu dengan Bang Wo. Iya. Jadi saya membiasakan begitu. Jadi saya rasa Abi lebih baik Wo di sini mungkin bisa satu menenangkan hati Umi, yang kedua Abdullah mungkin bisa berbuat yang lebih baik di sini sementara cuti dulu. Ketika kondisi kalau sudah memungkinkan untuk melanjutkan di sana ya nanti bisa dilanjutkan. Tapi putra saya ini menginginkan saya untuk istikharah dulu. Karena langsung ini berarti langsung anak saya keke tidak ingin pulang. Karena alasannya kondisi tidak ada apa-apa. Ya namanya perang sudah biasa katanya. Kalau pesawat tempur seliweran rudal keluar masuk itu ya biasa katanya. Jadi mungkin terbawa situasi putra saya dengan masyarakat Iran di sana tidak memandang ini suatu yang horor, mengerikan. Nah, ya saya sendiri sedikit bangga dengan putra saya ini karena masalahnya musuh kita ini jelas. Penjahat terbesar dunia ini Donald Trump dan Netanyahu. Penjahat kemanusiaan. Kita tidak berbicara keagamaan, tapi penjahat kemanusiaan mereka. Tapi Bapak kan pertama kali ramai perang ini kan pada akhir Februari kalau tidak salah ya Mas Abdullah ya. Nah itu gimana suasana keluarga? Pasti pertama kali dapat informasi bukan langsung dari Mas Abdullah, nonton di media ya, baca berita di media ya. Itu apa yang dilakukan oleh keluarga? Langsung shock mau telepon Mas Abdullah atau bagaimana? Alhamdulillah tidak. Kalau kita ini malah dari keluarga, sepupu, kakak, adik dari saya, saudara-saudara kandung saya. Kalau saya pribadi sebagai orang tua dan adik-adiknya tidak biasa, memandang biasa. Nah, jadi yang cuma agak khawatir ya Pak? Khawatir itu malah dari saudara-saudara kandung saya. Banyak yang tanya kabar ya, termasuk nenek-neneknya Abdullah, bibi-bibinya Abdullah yang tanya ya Pak. Saya bilang karena sesuai informasinya Abdullah itu
sehat-sehat saja dan tidak ada apa-apa, ya saya sampaikan itu. Oke, siap. Mas, saya bisa memetik ini. Jadi sebenarnya Mas Abdullah ini pulang itu memang diwajibkan pulang oleh pemerintah atau memang karena permintaan ibu? Itu sebenarnya seperti apa? Enggak ya, ketika perang pecah itu memang dari kedutaan itu sudah mulai ancang-ancang. Tapi mereka kan tunggu perintah dari pusat seperti apa gitu, lihat perkembangan juga kondisi sama situasi di sana. Tapi dari pusat ketika surat perintah sudah ada untuk pengevakuasian itu, nah kedutaan itu memberikan 2 formulir. Yang pertama formulir untuk bersedia dievakuasi, yang kedua tidak bersedia. Jadinya pilihan, kita mau ikut, mau pulang atau tidak itu pilihan kita. Kalau kita merasa masih di tempat kita masih aman-aman saja, tidak ada apa-apa, ya kita bisa memilih tidak bersedia, tidak pulang, dievakuasi oleh negara. Surat itu diberikan pada saat awal perang atau baru beberapa minggu setelah perang? Beberapa hari lah, sehari 2 hari nggak salah setelah Pasca perang itu ya? Iya, Pada saat itu Mas memilih untuk tidak pulang? tidak mengisi dulu waktu itu. Oke. Karena Oh, tidak pas mengisi, ya karena tidak mengisi kan gitu. Karena saya juga tidak mau pulang juga. Karena saya tahu itu kan setelah di perang yang di tahun lalu itu 2025 itu dia ada kloter gitu, ada gelombang-gelombangnya gitu. Saya ngeliat dulu apakah perkembangan ini perang ini memanasnya akan lama atau tidak. Apakah lebih dari 2 minggu, kan kita bisa memprediksi gini, seperti tahun lalu itu kan ternyata perang itu hanya 12 hari. Karena ada gencatan senjata begitu ya? Iya. Oke. Artinya selesai dalam waktu 12 harian gitu. Saya takutnya perang yang ini itu hanya sebentar juga, mungkin dia 2 minggu lah paling lama. Ternyata ketika saya lihat lebih dari 2 minggu, saya mau nanya lah ke orang tua gimana ini, apakah saya pulang atau tidak kan gitu. Karena saya juga kan setelah penyerangan pertama itu di akhir Februari itu nggak lama kan ini penyerangan itu jam 10 pagi waktu sana. 10:05 internet itu sudah dibatasi, jadinya kita nggak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi internasional seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, itu kita nggak bisa. Jadinya kita hanya bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang punya lokal aja gitu, punya negara sana lokal. Terus Mas Abdullah ngabari orang tua seperti apa? Ya kita telepon istilahnya Telepon direct seluler ya, biasa ya? direct ya, seluler biasa itu. Itu pada saat perang pertama sampai langsung kontak Bapak atau masih menunggu besok-besok dulu? Saya menunggunya itu setelah 2 minggu, setelah 2 minggu perang itu. Baru ngabarin orang tua? Apa yang menjadi pilihan itu Mas? Karena saya merasa kan gini, saya mau nanya masalah evakuasian gitu. Karena evakuasi kedua sudah dibuka, akhirnya saya cobalah nanya orang tua, apa orang tua ini dan sebagainya. Jadi saya minta istikharah ke orang tua itu. Iya. Kalau baik saya ikut, kalau nggak baik ya saya nggak ikut juga gitu. Akhirnya istikharah dari ibu ya Pak ya, yang meminta Mas Abdullah pulang. Iya. Tapi sebenarnya kuliahnya gimana Mas? Mas Abdullah kan kuliah di sana. Iya. Itu proses belajar mengajar di sana dihentikan sementara atau bagaimana? Nah, ketika tanggal akhir Februari itu, ketika penyerangan pertama, besoknya diliburkan seminggu. Diliburkan seminggu karena itu kan bentuk dari bela sungkawa kita atas meninggalnya pemimpin tertinggi revolusi kan gitu. Nah, selama seminggu itu dibuat pelajaran jadi daring online. Sampai selesai Ramadan seminggu kita ada libur hari Id itu seminggu. Nah, setelah seminggu habis libur hari Id itu kita mulai masuk tatap muka sudah. Berarti pendidikan sebenarnya saya bisa katakan berjalan normal ya? Iya, berjalan normal. Khusus di KUM saja atau daerah lain juga sama? Semua daerah. Oke, ini untuk pendidikannya Mas. Untuk kegiatan aktivitas masyarakat sehari-hari seperti apa di sana? Ya, seperti biasa, mereka yang punya toko ya buka tokonya, mereka yang kerja di kantor ya seandainya itu tidak diliburkan oleh kantornya, lembaganya yang mereka masuk juga seperti biasa, seperti hari biasa, seperti tidak ada apa-apa. Ya, nah, saya penasarannya nih waktu pulang Mas. Nah, mohon maaf, kita kan tahunya ya masyarakat Indonesia, termasuk saya di Bondowoso ini, kalau ngeliat tuh kan udah sampai di video dan segala macam. Nah, bayangan saya kalau naik pesawat kan bahaya ya. Nah, itu Mas pulangnya gimana? Langsung naik pesawat, penuh ketar-ketir atau seperti apa? Enggak, kan kita dari Iran itu, kita kan dilakukan perbatasan Azerbaijan ya.
kita dibawa lewat darat, via darat. Oke. Kemudian dari Azerbaijan baru kita dibawa ke Turki sampai ke Indonesia. Oh, berarti naik pesawatnya baru dari Turki itu ya? Dari Azerbaijannya. Oh, dari Azerbaijan, ya. Kalau lewat darat berapa jam? Lewat darat kemarin kita dari Teheran ke Astara itu ya, perbatasan Iran sama Azerbaijan itu kurang lebih 9 jam. 9 jam. Iya. Oke. Pak, saya mau tanya Pak, ketika perjalanan pulang, Mas Abdullah, Bapak di rumah gimana? Ketar-ketir, apalagi Ibu ya, khusus Ibu. Itu seperti apa? Atau Mas Abdullah sebelum berangkat, Pak, saya mau berangkat dulu nih gitu. Atau seperti apa Pak? Ya, waktu ketika pulangan putra saya ini dari Teheran menuju Azerbaijan, memang kan lewat darat. Kita sempat ada kekhawatiran karena setelah kita pikirkan kan betul waktu itu gencatan senjata, tapi kita kan tahu sendiri kita ada kekhawatiran bahwasanya Israel Amerika ini akan berkhianat kembali. Akhirnya mereka melakukan penyerangan karena perjalanan yang waktu itu dengar kabar saya 18 jam. Ini ya, yang darat ya. Darat. Ya memang ada kekhawatiran. Ya kita sebagai orang tua ini, ya kita cukup berdoa aja. Mudah-mudahan anak kita selamat dalam perjalanan. Nah, itu yang kita pikirkan. Sempat gelar doa bersama mungkin Pak keluarga? Tidak. Hanya orang tua saja ya. Dengan keluarga saya menghubungi beberapa saudara-saudara dekat kita, termasuk nenek, kakeknya Abdullah ini dari orang tua saya itu, saya minta doa mereka, saya kabarkan. Alhamdulillah mereka memberikan respon yang sangat baik dan mereka sudah selamat semuanya. Dari doa-doa itulah menguatkan kita, keyakinan kita bahwasanya anak kita pasti selamat. Untuk memantau kondisi Mas Abdullah yang sepertinya tidak bisa komunikasi setiap Tidak hari Pak. iya. Itu apa yang dilakukan oleh keluarga Pak? Untuk memantau kondisinya Mas Abdullah? Kita hanya melihat di media sosial yang termasuk yang dilakukan oleh HPI, Himpunan Pelajar Indonesia. Iran, Oh, yang Iran. ada di Iran. Himpunan Pelajar Indonesia yang ada di Iran. Itu ada TikToknya ataupun IG-nya itu. Begitu juga dengan beberapa orang Indonesia yang ada di sana, yang mereka aktif mensiarkan memberitakan kegiatannya. Ya dari beberapa orang itu. Jadi kita hanya mendapat infonya dari sana. Karena mereka itu memberitakan apa adanya. Jadi terkait kondisi. Jadi sesuatu umpamanya di Iran itu kalau seandainya ada yang korban 500, ya disampaikan korban ini 500. Jadi tidak ada menutupi apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana, ya? gedung apa yang rusak. Jadi di Iran itu ada keterbukaan masalah jumlah korban, juga dengan bangunan atau fasilitas yang hancur itu tidak tertutup. Itu aja. Bapak dari itu kan akhir Februari, Iya. Maret sampai sekarang April, anggaplah 1,5 bulan. Iya. Nah, Bapak kalau komunikasi sama Mas Abdullah berapa minggu sekali Pak? Untuk telepon mungkin? Kita menunggu Abdullah. Oh, jadi Mas Abdullah yang menghubungi Bapak? Iya, karena kita tidak bisa sama sekali menghubungi. Jadi ya kita cuma kalau sudah Abdullah yang telepon, ya kan telepon ke adiknya. Telepon ke adiknya. Jadi ini Bang mau telepon. Wah, itu yang kita loncat. Loncat karena senang. Iya. Nah, bisa komunikasi itu senang. Karena khawatir. Iya. Kalau khawatir tidak. Lebih ke bahagia. Akhirnya kita bisa melihat anak kita sehat. Nah, kalau khawatir anak kita ini begini, tidak ada. Kebetulan kami sekeluarga tidak pernah berpikir ke sana karena kita ini yakin semua ini kalau Allah menghendaki kita pun tidak bisa menolak. Artinya keluarga semuanya menanamkan pemikiran-pemikiran positif lah. Positif thinking, iya. Nah, saya masih penasaran Pak. Tapi pertanyaan saya lagi saya simpan dulu Bapak. Saya nggak usah dulu lagi. Ada satu penasaran sebenarnya. Mas ketika terjadi perang, Mas Abdullah nggak sama teman-teman mahasiswa yang lain, mahasiswa Indonesia yang lain itu mencar nggak posisi kediamannya, kampus dan segala macam, mencar nggak Mas? Iya, kan gini, karena kita kan nggak di satu universitas yang sama. Mereka juga punya universitas yang lain, masuk di sana, belajar di sana, pun ada yang berkeluarga gitu, ada yang nyewa apartemen di sana ya. Mencar. Salah satu istilahnya untuk berhubungan itu, untuk kita sering komunikasi itu sama mereka tuh ya sudah
kita saling mengingatkan, dan juga kita di perkumpulan itu di HPI kita punya bangunan juga khusus untuk himpunan itu. Ketika ada acara-acara kita kumpul bareng, kita doa bareng di sana, kita duduk bareng berbagi informasi. Jadi, Terus saling berkomunikasinya via apa, Mas? Kalau pasti kan tanya ya ketika terjadi perang pertama, tanya lah satu sama lain, teman kondisi di mana gitu ya, atau gimana? karena pertama kan serangan itu kan ini di Teheran ya. Di Qum itu baru beberapa hari setelah serangan itu, setelah perang memanas itu. Baru masuk pertama kali pun itu agak jauh. Tapi ketika kita dengar ada suara ledakan itu, nah kita cari informasi dulu ini daerah mana yang kena ledakan ini. Ketika kita tahu, satu sama lain kan tahu di mana daerah mereka tinggal, di mana kampusan mereka dan sebagainya. Ketika kita tahu, oh ternyata di dekat universitas ini, nah kita langsung telepon teman-teman gitu. Kita tanya bagaimana keadaan mereka. Bisa lewat, kan kita punya namanya aplikasi lain, aplikasi lokal di situ. Jadi kita lewat aplikasi lokal, atau enggak kita telepon langsung ke mereka gitu. Oh berarti yang pertama kali adalah menghubungi teman-teman yang ada di Teheran dulu begitu ya? Enggak, teman-teman kita Teheran itu tidak tahu, malah kita Teheran itu nggak tahu mahasiswa kita ada berapa di sana, tapi kebanyakan kita satu kota itu. Satu kota saling. Nah, bagaimana kemudian antara satu teman dengan teman yang lain, khususnya mahasiswa Indonesia yang ada di Iran itu, untuk saling menguatkan dan saling membantu agar tidak cemas, itu apa yang dilakukan Mas biasanya pada saat itu? Internet soalnya dibatasi katanya kan? Saling ini aja, saling mengingatkan gitu untuk berhati-hati ketika keluar dan sebagainya gitu. Jangan terlalu ini. Itu via telepon semuanya? Iya, jangan terlalu overthinking lah gitu ini. Ya kita saling menguatkan satu sama lain lah. Tapi bagaimana Mas sikap dari warga-warga lokal? Mas kan udah lama sana. Warga lokal yang ditemui sama Mas Abdullah sendiri terhadap situasi perang ini gitu. Apa mereka kelihatan panik? Apa mereka kelihatan cemas? Atau mereka justru bersembunyi di bunker-bunker mungkin? Atau bagaimana? Ya orang sana sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Jadinya mereka itu tidak ada kekhawatiran. Itu saya bilang di awal tadi itu, ketika habis pecahnya perang dan memanas perangnya, dan mereka turun ke jalan, mengisi jalan-jalan untuk aksi demonstrasi itu, ketika mendengar suara ledakan di langit itu, ketika mereka mendengar di bawah, ketika mereka sedang berkumpul, mereka bukan mengecilkan suara atau lari atau kabur, tapi mereka saking lantang, suaranya semakin melantang, semakin melantang meneriakkan gitu. Berarti nggak kabur ya? Kalau di video yang beredar itu kan medsos, video yang beredar itu kan medsos. Itu mereka kayaknya ke tengah jalan semuanya. Itu benar ya Mas ya? Ke tengah jalan semua benar? Iya, ke tengah jalan. Justru nggak sembunyi? Enggak sembunyi. Laki-laki, perempuan, anak kecil semuanya? Iya, semuanya. Nggak ada. Bahkan saya waktu itu mendengar cerita dari teman saya itu, ketika melihat kan di atas itu ada suara-suara itu, ada anak kecil lagi main di sekitaran rumahnya, dibilang sama teman saya, kamu nggak masuk rumah, ini ada ini mana? Ayo katanya, dia ngomong pakai bahasa Iran ya, khub bezan maksudnya ayo cepetan pukul yang ini katanya dia, maksudnya apa? Serang ini. Justru anak kecil malah bilang begitu ya Mas ya? Tidak ada ketakutan sama sekali. Ini berbeda dari bayangan kita berarti ya Pak ya. Tapi kalau dari Mas Abdullah sendiri, bagaimana Mas Abdullah menggambarkan rudal? Soalnya kita lihat sekali lagi, kita ini membacanya di berita dan media sosial ya, masyarakat udah itu kan bayang kita rudal tuh udah kayak kayak lalu lintas biasa aja gitu Mas. Seperti itu juga kan? Kok di daerah saya tuh cuma sekali dua kali mungkin terlihat ya. Kok yang tempatnya nggak tahu saya. Tapi setiap ketika mereka di Iran ini mau menyerang, mau meluncurkan rudalnya, pasti mereka buat kayak pernyataan, pengumuman, kemudian di video, tapi videonya diblurkan, di tempatnya di mana dan sebagainya, ketika peluncuran rudal itu sama drone-drone-nya mereka itu. Itu disiarkan televisi atau apa Mas? Ya bukan di televisi, terus juga di grup-grup berita yang ada di sana itu. Bagaimana Mas Abdullah mengelola informasi yang Mas Abdullah terima khususnya di Iran itu? Ya kita cari sekiranya saluran-saluran atau channel-channel yang terpercaya sudah.
yang punya negara sana kan gitu. Kami kan juga punya media berita juga yang bisa dipercaya, yang sumbernya juga terpercaya kan gitu. Oke, siap. Bapak, saya mau tanya, yang rasa penasaran saya tadi, situasi di sana, kata Mas Abdullah ternyata udah 2 kali, 2025 juga pernah perang, sekarang juga Iya. pernah perang. Bisa kita katakan akan selalu menguras kekhawatiran lah tentu ya. Iya. Ini gimana keluarga setelah ini, Mas Abdullah? Belum selesai kan kuliahnya masih ya Mas ya? Masih? Belum. Oke, diizinkan kembali lagi atau udah nak di Bondowoso aja atau gimana? Iya, sebagaimana saya sampaikan ke anak saya ini, Atullah ini kan saya sudah sampaikan bahasanya Atullah ini nak sudah umur 25 tahun. Hidup itu pilihan, dari memberikan hidup itu Allah, dan Allah pun memberikan kita untuk memilih. Ya. Jadi Abi rasa cukup Bang Wo ini dengan usia 25 tahun untuk memilih hidup Bang Wo ini. Jadi ketika Bang Wo ini pulang, ketika saya cerita ketika Abdullah ini, karena ada 2 opsi dari kedutaan itu. Ya. Nah, Bang Wo mau pulang ke Indonesia melalui jalur evakuasi pemerintah itu, tapi sekeluarga sama Umi menghormati. Tapi kalau Bang Wo itu tidak mau pulang, tetap di Iran, Abi hargai. Keputusan mutlak ada di tangan Bang Wo. Bahkan saya sempat agak guyon karena Bang Wo ini laki-laki, nah nanti dia bakal bawa anak orang, perempuan anak orang. Iya. Dan itu Bang Wo harus bertanggung jawab, bukan hanya pada diri Bang Wo sendiri, juga kepada wanita yang jadikan pasangan hidup sama Bang Wo. Jadi habis serahkan ke Bang Wo. Tapi permasalahan ini Umi, nah itu saya ibu, saya bilang mungkin sisihkan waktu untuk menyenangkan atau menenangkan hati Umi ini. Itu dia pas hal ini tidak perlu istiharo Abina. Akhirnya pas anak saya ngomong, ya saya serahkan ke Uminya HP itu, Abdullah memutuskan ya Dami pulang. Nah itu. Jadi kepulangan anak saya ini bukan dipulangkan. Jadi anak saya ini memang keinginan sendiri untuk pulang, dan kebetulan negara ini memfasilitasi. Oke, oh berarti gratis semuanya Mas ya? Iya, tadi kemudian Nggak dipungut biaya sama sekali. Nah, itu. Cuman memang harus keluarga ketargetin semuanya ketika jalan darat ya Pak? Iya. Ini saya tadi dengarnya 18 jam lewat di zona perang, tapi itu gencatan senjata ya? Iya. Oke, siap. Satu lagi pertanyaan saya Mas, untuk aktivitas ekonomi. Nah tadi kan pendidikan ternyata semuanya berjalan seperti biasa. Nah aktivitas ekonomi di Iran seperti apa? Mas Abdullah sendiri untuk cari makan sehari-hari, untuk membeli kebutuhan lain itu seperti apa? Normal atau seperti apa? Normal, karena toko-toko di sana semua buka, walaupun supermarket pun buka. Jadinya nggak ada kesusahan kita untuk cari bahan makanan atau untuk cari istilahnya kebutuhan kita. Itu nggak ada sama sekali. Toko yang tutup nggak ada ya. Kalau hari libur ya tutup mereka. Hari libur hari apa biasanya? Hari Jumat sampai. Kalau kelangkaan gitu Mas? Kelangkaan nggak ada kelangkaan. Alhamdulillah nggak ada langka sama sekali. Makanan nggak ada kelangkaan? Nggak ada. Aman semuanya Aman berarti ya? semua. Bayar setelah perang itu. Lebih? Yang bayar setelah perang itu. Itu kan aksi solidaritas saja. Oke, siap. Jadi, Kalau untuk harga Mas, nah harga di sana kan kalau dampak perang Indonesia aja kerasa Pak sekarang ya. betul, ya. Ya, ini masyarakat Bondowoso mungkin banyak yang bertanya. Jadi kemarin tuh saya nulis berita tentang harga plastik yang melonjak tinggi Pak. Saya sempat wawancara dengan beberapa pengusaha, itu ternyata karena faktor dampak perang juga. Banyak orang yang bertanya kok bisa perang berkaitan dengan plastik, tapi ternyata salah satu bahan dasar dari plastik itu diimpornya dari Timur Tengah juga. Nah, bayangan saya kalau kita yang jauh dari Iran aja kena dampak lah dari perang ini, bagaimana dengan harga-harga di sana? Apakah juga kena dampak nih, Mas? Kalau harga bahan pangan mungkin ya namanya harga pangan tuh nggak bisa stabil ya, mungkin naik tinggi dan sebagainya. Juga negara ini diembargo, susah banget kan masukin barang dari luar itu kan susah banget, keluarin barang juga susah kan gitu. Jadinya ya kenaikan itu ya gak tahu signifikan lah, bagi saya gak tahu signifikan. Tapi di sana itu salah satu penyongkongnya apa, kemarin ketika perang itu malah gaji para pegawai itu dinaikkan 60%. Malah dinaikkan ke dalam kondisi perang ya? Iya, dinaikkan 60% sama pemerintah sana. Terus kalau untuk
kita ketahui bersama ya Bapak ya, minyak di sana itu kan memang sumbernya. Apa minyak juga boleh dibagi gratisan gimana Mas? Minyak karena tidak ada kenaikan sama sekali ya. Kenaikannya nggak ada kenaikan sama sekali. Dan harganya juga terhitung murah gitu. Berapa kalau di sana Mas minyak? Di sana itu untuk yang nggak subsidi ya, nggak subsidi itu 5 tuman. Kalau 5 itu berapa? 5 tuman kok dirupiahkan berapa ya? Kita anggaplah 500 rupiah lah ya. Kita anggap 500 rupiah lah. Per liter? Per liter. Bensin non subsidi? Iya, non subsidi itu 500. Yang anggaplah kita 5 tuman di sana. Kalau yang subsidi itu separuh harga. Jadi 250? Iya. 250 per liter juga? Iya. Oke, wah. Jadi Bapak sendiri kalau ke Mas Abdullah yang untuk makanan nggak perlu dikirim ya Pak dari sini berarti aman di sana kayaknya. Iya, nggak pernah ngirim, cuma kita kopi aja. Oh, kopi. Ngirim, kopi. Oh, siap. Mas Abdullah, kita kan tahu ya kalau informasi berkenaan dengan perang ini itu bisa diakses oleh semua masyarakat, tapi tidak semua masyarakat mampu mengakses informasi melalui paham betul bahasanya di mana informasi itu bisa diakses yang hoax ataupun tidak, takutnya terkena. Apa mungkin yang bisa dibagikan tipsnya kepada masyarakat khususnya Bondowoso jika menerima informasi tentang perang Iran, Amerika dan juga Israel dan berdampak terhadap ekonomi? Apa ini pesan atau mungkin tipsnya dari Mas Abdullah yang malah stay di sana langsung? Yang sudah stay di mana? Yang di Iran. Ya, pertama kita harus cari sumbernya. Kita harus mengetahui sumber media berita yang bisa dipercaya itu. Dan kita juga harus bisa memilah mana berita yang benar, mana berita yang hoax gitu. Dan kita juga harus berhati-hati juga gitu dalam membaca berita agar tidak termakan dengan opini kan gitu. Karena kita tahu sekarang kan media ini dipegang oleh Barat kan gitu. Pegang oleh Barat dan mereka yang mengelola. Jadi kita jangan sampai kemakan dengan berita-berita yang mereka olah dan kemudian sampai pada kita ternyata itu berita yang palsu, berita bohong atau hoax gitu. Oke, siap. Bapak izin, tadi Bapak bilang kirim kopi ya ke Mas Abdullah. Iya. Saya jadi penasaran, Mas Abdullah di mana di Iran itu ada tape nggak ya? Tape nggak ada ya, tape ya. Nggak ada ya. Sudah 3 tahun 7 bulan tinggal di sana. Iya. Saya pengen tahu Mas Abdullah ini di sana nggak makan tape sama sekali. Kira-kira kalau Bapak sendiri masih mau juga dengan masih tape. Bapak sendiri pernah kirim tape ke Mas Abdullah? Nggak bisa, kan itu termasuk yang dilarang karena baunya kan keras. Oke. Kalau kopi kan bisa dibungkus ya. Iya. Selama 3 tahun di sana berapa kali dikirimi kopi ini Pak? Cuma sekali. 2 kali. Dua kali ya. Sama bumbu masak. Lebih mahal ya kalau di sana bumbu masak Mas? Bukan, kan sana kan beda masakannya sama sini beda kan gitu. Waktu kita pingin kayak rendang, rawon itu ya kita ambil bumbu jadilah dari sini. Oh, masak sendiri berarti ya? Ya di sana kadang-kadang masak sendiri, walaupun disediakan oleh asrama makan gitu. Oke, siap. Baik masyarakat Bondowoso ini kota tape dan Kabupaten Bondowoso Republik Kopi. Nah, kita ingin tahu kira-kira Mas Abdullah ini masih inget nggak ya dengan rasa tape? Monggo, ini tisunya Mas Abdullah. Monggo, silakan dicoba. Nah, ini Bapak juga silakan. Kalau Bapak mah tiap hari udah makan tape ya. Ini kesukaan saya. Hampir tiap hari makan tape. Oke, mungkin Ajan karena udah lama tinggal di Iran, jadi agak lupa dengan rasa tape. Gak berbeda kan Mas rasanya Mas? Ya sama aja. 3 tahun lalu dengan yang sekarang ya. Baik, terima kasih banyak Mas Abdullah dan juga Bapak. Ini saya sudah tanya banyak hal tentang bagaimana kondisi di sana. Ternyata dari segi pendidikan ataupun juga dari sisi ekonomi di Iran sana, ini alhamdulillahnya ternyata khususnya mahasiswa Iran semuanya dalam kondisi sehat ya Mas ya. Terakhir yang komunikasi dengan Mas Abdullah ya, teman-teman Mas Abdullah. Berapa orang Mas yang saling komunikasi dengan Mas Abdullah? Jadi kita ambil perwakilan aja kan gitu. Kan kita juga punya kumpulan-kumpulan. Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah baik semua. Tentunya yang saya maksud di sini adalah teman-teman yang terus menjalin komunikasi, mahasiswa terus menjalin komunikasi dengan Mas Abdullah. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja dan ternyata informasi-informasi yang disampaikan Mas Abdullah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa khawatir yang
besar terhadap masyarakat Bondowoso yang mungkin ada saudaranya tinggal di Iran juga atau di negara-negara sekitar Iran begitu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Abdullah. Ya, sama-sama. Bapak terima kasih. Kalau Sama-sama. Bapak saya tahu tiap hari udah makan tape, kalau Mas Abdullah susah dia. Baik, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akan coba untuk berbincang-bincang lagi dengan narasumber yang lain. Tentunya untuk masyarakat Bondowoso jangan lupa untuk terus mendukung program kami yaitu podcast PRI Bondowoso menjadi ruang diskusi, ruang dialog dan juga ruang edukasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.